Ada nggak hari ini calon yang bisa mengungguli kinerja dan programnya Ahok? Belum ada. Semua masih punya keraguan. Kita lihat ada beberapa kandidat-kandidat yang hari ini ingin menyalonkan lewat partai A, B, C, D, F, G. Menyalon di sini saya yakin ditolak dia. Saya nyalon di sini yang mentalnya artis juga ditolak. Itu loh. Ya artinya saya melihatnya ke depan ini, ya harus ada orang yang model kayak Ahok yang bisa ngelawan Ahok. Yang bisa menghentikan Ahok cuma ada 3. Kalau nggak Tuhan, orang tuanya dan keluarganya atau Jokowi. Nggak ada lagi bos. Tuh. Jadi ya saya sih ngeliatnya sederhana aja. Ini memang momentum kita untuk membuka lagi bahwa ya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Gitu loh. Lalu lucu juga ketika orang yang ditangkap seakan-akan Ahok terlibat. Seakan-akan wah Ahok nih pokoknya harus kita hajar. Saya pernah juga diskusi dengan kawan saya baru kemarin. Dengan bangganya dia bilang Ahok pasti terlibat. Dan terlibat dari mana? Kok orang ini bisa langsung ngambil kesimpulan bahwa Ahok terlibat. Gitu loh, ini gini loh. Yang ketangkap itu Sanusi, bukan Ahok. Kenapa kalian Ahok yang iniin? Sedangkan Sanusi 2 hari sebelum ketangkap itu mendeklarasikan dirinya anti korupsi dengan pakai baju oranye. 2 hari ketangkap KPK, kan lucu. Akhirnya tersebar namanya meme atau meme yang namanya Sanusi. Santun namun korupsi. Itu. Ya ini fenomena yang lucu gitu loh. Seorang yang mendeklarasikan dirinya anti korupsi ditangkap 2 harinya dengan KPK dengan baju yang oranye. Jadi emang dia sudah memberanikan diri untuk ditangkap sebetulnya. Tapi kita senang lah, ada orang ditangkap 2 hari kemudian sebelum dia deklarasi gitu loh. Ya salut lah kita sama KPK dan sekali lagi Basuki Cahayapurnama atau Batman sangat mendukung apa yang dilakukan KPK. Kita tangkap semua nih yang terlibat, kita tangkap. Kalaupun Ahok terlibat, kita tangkap juga Ahoknya. Karena kita harus juga membudayakan tidak pernah mengkultuskan seseorang. Ada jawaban. Ahok bukan Tuhan buat kita. Ada jawaban terhadap Pak Pri tadi enggak? Gimana? Banyak sekali kata Pak Pri tadi yang dilanggar oleh Ahok. Yang dilanggar? Iya. Menurut Pak, pelanggaran yang menurut kacamata elit dengan rakyat kan beda Pak. Kalau elit mungkin menganggap itu sebuah pelanggaran. Tapi ada toleransi rakyat hari ini. Tidak tuh. Ini. Artinya jangan juga persepsi yang kita jadikan itu menjadi bahan seakan-akan representatif masyarakat DKI ini menolak kebijakan Ahok. Hari ini Pak Ahok ini menjadi fenomena yang luar biasa. Masyarakat itu nyaman, tidak ada yang namanya penolakan yang masif gitu loh. Ini kan persoalannya karena ada momentum pilkada, orang mencari-cari supaya Ahok ini popularitasnya jatuh, dijadikan momentum penangkapan Sanusi, padahal Sanusi juga anti Ahok. Jadi ya kita lucu aja ngelihatnya. Gitu. Jadi ada argumen tadi bahwa kebijakan untuk memberikan izin 17 pulau ini hanya menguntungkan orang kaya. Jadi Ahok hanya menguntungkan orang kaya. Menguntungkan orang kaya di mana ya? Pak, ada 15% yang dituntut Ahok. Podomoro ini kan punya utang 20% terhadap Pemda DKI. Fasum-fasos. Lantas kemudian yang 15% ini kan itu di breakdown oleh kawan-kawan dewan agar menjadi 5%. Nah titik persoalannya kan sebenarnya di situ. Ketangkaplah Sanusi sama KPK. Gitu loh. Seakan-akan Ahok gitu loh. Ahok mintanya 15%. Lantas kemudian dewan itu nge-breakdown supaya di lobby untuk supaya jadi 5%. Kenapa harus Ahok yang salah? 15% itu berkaitan ada beberapa ya. Itu termasuk pompa, fasum-fasos, kemudian rusun untuk supir pembantu yang ada di situ. Nah kita kan seakan-akan menganggap wah itu semua orang kaya di situ. Enggak juga Pak. Makanya baca baik-baik itu. Gitu loh. Gini Pak Karni. Ini. Enggak, dia dulu. Ini, enggak tadi kan tandingkan ke saya. Dia dulu. Oke. Ini Batman. Gini, Pak, kalau bisa memfasilitasi dalam kasus Taman BMW yang Pak Ahok bilang nggak ada korupsi atau kerugian negara, saya, Pak Triatma, Pak Ahok, ya, Kepala
Kanwil BPN Jakarta, Jakarta Utara. Adu data, 1 miliar masing-masing. Nanti kalau menang boleh ambil, tapi kalau aku yang menang, ya kalau aku yang menang, enggak saya aja, tetap saya. Enggak nanti saya gunakan macam-macam gitu. Benar Pak, fasilitasi. Sebab apa? Terus terang ini sudah ada di KPK, cuma kita kan tahu sistemnya itu. Kalau saya bilang taruhan, itu bukan karena saya penjudi, bukan. Ini ada suatu action ketika hukum konstitusional, konstitusi konvensional buntu transaksional. Iya. Ya. Kalau mau. Kedua, yang tadi Bapak katakan, kalau itu kaitannya itu tadi, saya sedih. Mengapa udah jelas ada kerugian negara, bilang memberikan kewajiban tapi bodong. Gitu loh, Pak Ahok ini. Ya. Cobalah fasilitasi. Dan nanti yurinya bisa diambil dari Polda, Direktur Serse Kriminal Umum itu. Boleh? Boleh, juri. Pak Prianto, gini Pak. Enggak, sebentar. Ngerti mengapa itu saya ambil juri? Ya. Karena ketika Pak Ahok minta tanggal 7 Oktober yang lalu untuk eksekusi Taman BMW, saya nulis di media, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya jangan membebek gubernur. Akhirnya saya dipanggil ke Polda sana. Saya sampaikan, ini loh. Akhirnya apa? Waduh Pak. Akhirnya enggak jadi, karena enggak ada bantuan polisi. Karena tahu tanah itu tanah haram. Bermasalah, gitu loh. Ya, bermasalah. Jadi saya dulu itu pendukung loh, pendukung, gitu loh. Dan masih dukung Pak? Masih dukung nggak sekarang? Lah, ya sudah enggak lah, uang saya bilang ini korupsi nggak ditangkap Pak gimana? Kan berseberangan, gimana? Nah, enggak, kalau sekarang kalau Podomoro kan Pak Arisman lagi sih udah ditangkap. Nah, kalau yang tanda tangan BMW itu Pak Trihatmaknya. Jadi kalau bisa, ya kalau Sekda dan lain sebagainya itu mau diturunin langkahnya juga boleh juga. Karena itu membela benar katanya gitu loh. Rakyat Indonesia itu nggak suka sama korupsi. Kerugian negara itu nggak suka. Iya. Iya kan? Nah ini saya tantang gitu loh. Jadi kalau kaitannya disebut rakyat banyak yang mendukung Pak Ahok dan sebagainya. Orang juga udah tahu itu adalah persepsi yang dibangun oleh media. Persepsi yang dibangun oleh media. Ya. Ada kekuatan tertentu. Dan teman media itu pernah ngomong langsung sama saya, Pak gimana saya kalau mau kritisi, pendapatan iklan saya turun. Itu benar. Iya. Jadi saya amati itu ketika pamer 1 tahun kepemimpinan Pak Ahok. Pekerjaannya kementerian aja dicantumkan sebagai pekerjaannya Pak Ahok di situ. Nah, ada gitu loh. Jadi itu persepsi yang dibangun media sehingga meninabobokan rakyat. Pak Pri, udah kebanyakan Pak Pri. Nah, cukup kan? Monggo.